Selamat datang kembali di kanal YouTube Om Pius 43. Kali ini kita akan membahas buku Chin-Ning Chu berjudul Thick Face, Black Heart, The Asian Path to Thriving, Winning and Succeeding yang terbit pada tahun 1992. Pada tahun 1949, ketika pasukan Mao mendekati Shanghai, sebuah keluarga menaiki penerbangan komersial terakhir keluar dari Tiongkok. Chin-Ning Chu, yang baru berusia 3 tahun, lahir dalam dunia yang makmur. Tetapi ketika mendarat di Taiwan, ia dan keluarganya harus memulai segalanya dari awal. Di usia awal 20-an, ia pindah lagi, kali ini ke Amerika Serikat. 2 buku menemaninya, The Art of War karya Sun Tzu dan sebuah buku karya Lee Jong-woo, Thick Black Theory. Ada sesuatu dalam buku terakhir yang ia rasakan penting. Diterbitkan pada tahun 1911, buku ini menurut Chu adalah diskusi terbuka tentang penggunaan kekejaman dan kepalsuan yang begitu menantang orang berkuasa sehingga segera dilarang. Buku itu menjadi sumber penting bagi filosofi unik Chin-Ning Chu tentang kehidupan dan bisnis, yang ia tuangkan dalam Thick Face, Black Heart, The Asian Path to Thriving, Winning, and Succeeding. Apa arti thick face dalam judul? Chu menggabungkan konsep Asia tentang muka atau face, yakni menjaga kehormatan, dan konsep Barat tentang kulit tebal menjadi thick face. Artinya citra diri yang memungkinkan kita mengabaikan kritik. Ia mengamati, jika Anda bersedia membuat orang tidak menyukai Anda akan maju jauh. Chu mencatat, dunia cenderung menerima penilaian kita terhadap diri sendiri. Jika Anda memancarkan rasa percaya diri, orang akan secara alami ingin melihat Anda sukses. Keraguan diri, sebaliknya, menciptakan persepsi ketidakmampuan. Contohnya adalah Kolonel Oliver North dan kasus Iran-Contra. Karena ia tidak meragukan bahwa tindakannya patriotik dan bukan kriminal, publik dan pengadilan akhirnya mempercayainya. Orang yang kurang yakin pada kebenarannya akan dihukum berat dan dijauhi publik. Apa yang Anda yakini tentang diri sendiri, dunia akan percayai. Konsep thick face berkaitan dengan bagaimana orang melihat Anda, sementara ide black heart berhubungan dengan mencapai tujuan Anda. Orang berhati hitam mungkin terlihat tidak berbelas kasih, namun belas kasih bisa sempit pandangannya. Jika seorang bos tidak mampu memangkas beberapa karyawan, ia mungkin menyaksikan runtuhnya seluruh bisnis. Kadang, untuk mempertahankan tujuan dan hasil terbaik secara keseluruhan, Anda harus tampak jahat. Chu menekankan bahwa setiap orang memiliki insting pembunuh, dan kadang kita harus memanfaatkannya. Ada tingkatan thick face dan black-heartedness. Beberapa melakukan apa saja untuk hasil, tanpa peduli efek pada orang lain. Ini adalah black heart para penipu dan orang jahat, yang akhirnya menyadari sebagian besar kegagalan mereka berasal dari karakter mereka sendiri. Tingkat black heart tertinggi dicapai saat Anda tidak digerakkan oleh kelemahan atau emosi, melainkan oleh semangat sejati. Chu menulis, bertentangan dengan pemahaman umum, tindakan orang baik tidak selalu lembut. Mereka bisa kejam, dingin, dan tak berpihak. Ahli bedah terbaik misalnya, fokus pada tugas dan meminimalkan rasa sakit pasien. Mereka kejam demi kebaikan. Inilah yang disebut Chu sebagai jalan sang pejuang. Akui bahwa semua manusia adalah kombinasi kegelapan dan cahaya. Alam semesta penuh lawan yang memerlukan eksistensi satu sama lain. Untuk hidup penuh semangat, hargai dan gunakan semua aspek karakter Anda. Jika Anda selalu manis, Anda akan kehilangan peluang yang memerlukan kesan keras atau tegas. Jika Anda pemikir negatif alami, manfaatkan itu. Chu menekankan, Anda tidak perlu mengubah diri untuk sukses. Anda bisa berhasil apa adanya. Masalah dengan kebajikan adalah ia bisa memicu kebenaran yang keras atau bahkan kekerasan. Praktisi thick face black heart tahu bahwa kebajikan hanyalah konstruksi. Yang penting adalah keberanian mengekspresikan diri sepenuhnya dalam hidup dan pekerjaan. Di Barat, orang diajarkan konsep baik dan jahat, hitam dan putih. Namun realitas yang diterima banyak orang Asia adalah abu-abu. Anda perlu belajar bahwa Anda bisa mahir dalam seni tipuan tanpa menipu. Kadang untuk mencapai sesuatu yang besar dan berharga, sulit untuk tidak melibatkan elemen tipu daya. Buku ini menyoroti Abraham Lincoln, yang dalam kenaikannya yang lambat menuju kekuasaan mengikuti opini mayoritas mengenai segregasi dan perbudakan. Ia tahu jika tidak, ia tidak akan berkuasa. Namun dengan kemenangan elektoral yang solid, ia membuat pidato terkenal di Gettysburg. Semua manusia diciptakan setara. Kata dharma dari Sanskerta berarti menopang, memelihara, dan memupuk. Ini hukum alami yang membuat dunia tetap harmonis. Secara pribadi, dharma adalah kewajiban yang harus Anda penuhi dalam hidup.
Tidak bisa Anda menjadi tentara, tapi menolak bertempur. Tidak bisa menjadi dokter, tapi menolak operasi. Sekali Anda berkomitmen pada kewajiban, alam semesta akan melindungi Anda. Adharma adalah bertentangan dengan tujuan hidup yang hanya membawa penderitaan. Chu menyoroti Corazon Aquino dan Benazir Bhutto. Keduanya gagal karena tidak menciptakan gaya politik sendiri dan melupakan pelajaran Dharma, yakni jadi diri sendiri. Salah satu poin utama Chu adalah, untuk bertahan dan berkembang di tengah kecerdikan dan kekejaman, Anda harus belajar menunduk. Orang dengan karakter thick face, black heart tidak selalu membalas pukulan. Kadang menerima pukulan sementara untuk mencapai tujuan. Non-kekerasan Gandhi adalah contoh kuat. Di dunia Asia, pahlawan tidak dinilai dari kemampuan berburu atau menembak harimau, tapi dari kekuatan dan ketahanan menghadapi penghinaan. Buang kesombongan jika ingin sukses. Karakter Cina untuk kekayaan terdiri dari dua simbol. Kerang laut, simbol perdagangan kuno, dan simbol yang berarti kecemerlangan, menandakan keunikan setiap orang dalam bakat atau kemampuan. Kekayaan lahir dari menjual apa yang unik pada diri Anda, produk atau diri sendiri. Uang memang misteri, tetapi mengekspresikan kecemerlangan Anda akan membawa kekayaan dan pola pikir yang menarik kelimpahan. Dengan judul yang unik dan perpaduan antara spiritualitas dan kekejaman, Thick Face, Black Heart selalu menonjol. Publikasinya bukan sekadar angin segar, tapi gempa yang mengguncang pemikiran konvensional tentang kesuksesan pribadi. Banyak penulis Amerika menyerap kebijaksanaan Timur, tapi Chin Ning Chu tumbuh dengan budaya Cina dan kemudian mempelajari pengaruh Barat. Filosofi ini memungkinkan Anda merebut kekuatan gelap dalam diri dan menggabungkannya dengan keyakinan penuh pada diri sendiri dan pekerjaan yang benar untuk Anda lakukan.